Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 2 yang Bapak banggakan. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua di rumah beserta keluarga senantiasa dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dibebaskan dari berbagai macam musibah. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada hari ini Bapak akan menerangkan tentang Nabi Muhammad teladanku, ya. Jadi sekali lagi pada hari ini Bapak akan menerangkan tentang Nabi Muhammad teladanku. Anak-anakku yang Bapak banggakan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu teladan bagi seluruh manusia, bukan hanya teladan bagi orang Arab saja, tapi teladan bagi seluruh manusia yang ada di dunia. Anak-anakku yang Bapak banggakan, teladan artinya contoh. Sekali lagi, teladan artinya contoh. Teladanku maksudnya contoh bagiku. Artinya apapun yang Nabi Muhammad contohkan maka harus kita ikuti. Kenapa harus diikuti? Sebab Nabi Muhammad dijamin oleh Allah masuk surga. Jadi apabila kita ingin masuk surga, maka teladani Nabi Muhammad. Oke? Siap. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sekali lagi, teladan artinya adalah contoh. Teladanku, contoh bagiku. Nabi Muhammad teladanku artinya apapun yang Nabi Muhammad perintahkan, apapun yang Nabi Muhammad contohkan kepada kita, maka kita harus mengikutinya. Kenapa sih Pak harus mengikutinya? Sebab Nabi Muhammad itu sudah dipastikan masuk surga. Dan setiap yang Nabi Muhammad katakan dan yang Nabi Muhammad kerjakan itu senantiasa dibimbing oleh wahyu dari Allah. Anak-anakku yang Bapak banggakan, apa sih Pak yang harus dicontoh dari Nabi Muhammad? Yang pertama yang mesti ditiru, dicontoh itu adalah jujur. Jadi yang pertama yang harus kita contoh dari Nabi Muhammad adalah jujur. Nabi Muhammad semenjak kecil tidak pernah kedapatan berdusta atau berbohong, sehingga Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Tuh, ya, jadi sekali lagi, Nabi Muhammad belum pernah sekalipun berkata bohong ketika kecil, apalagi sudah menjadi nabi. Yang Nabi Muhammad katakan itu senantiasa dibimbing oleh wahyu. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, kepada siapa kita harus jujur? Ya, Pak, kepada siapa harus jujur? Apakah hanya kepada orang tua? Bukan. Satu, kita diperintah jujur pertama pada diri sendiri. Ya, jadi jujur pada diri sendiri. Ingat, hati kita tidak bisa dibohongi. 2, jujur kepada Allah. 3, jujur kepada orang tua. Dan 4, jujur kepada semua orang. Jangan memilih-milih. Aku pada ini mah adik, bisa dibohongi. Tidak. Jadi jujur itu pertama pada diri sendiri, pada Allah. Ingat, Allah dan hati kita tidak bisa dibohongi. Ya, betul enggak? Hati kita suka deg-degan kalau berkata bohong. Itu cirinya hati kita tidak bisa dibohongi. Allah juga tidak bisa dibohongi. Jadi sekali lagi, jujur itu kepada siapa sih Pak? 1, kepada diri sendiri, kepada Allah, kepada orang tua, dan kepada semua orang. 1 itu. Anak-anakku yang Bapak banggakan, mengapa kita harus jujur? Apa sih Pak manfaatnya jujur? Banyak sekali jujur manfaatnya itu. 1, akan dicintai Allah.
2 akan dicintai oleh orang tua, 3 akan banyak teman, yang keempat akan selamat. Ingat, dimanapun kita jujur, dimanapun kita berada, siapapun yang kita hadapi, maka kita harus jujur. Nah, kemudian jujur itu akan menyelamatkan. Sayyidina Ali mengatakan, man sodako naja, orang yang berkata jujur akan selamat. Tuh. Timbul pertanyaan lagi, apa sih Pak itu jujur? Ya, jujur artinya berkata apa adanya, tidak menambah, tidak mengurangi, itu jujur namanya. Ya, sekali lagi, jujur artinya berkata apa adanya, berkata yang sebenarnya, tidak ditambah, tidak dikurang. Itu. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, kebalikan dari jujur adalah bohong. Kalau jujur selamat, kalau bohong celaka. Man kadzdzaba halaka, orang yang bohong akan celaka. Oke? Sekali lagi, jujur artinya berkata apa adanya. Orang yang jujur akan selamat. Man sodako naja, orang yang bohong akan celaka. Man kadzdzaba halaka. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, itulah yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang Bapak terangkan, yang Bapak jelaskan dapat kalian pahami dan dapat kalian dimengerti. Jadi jujur itu berkata apa adanya. Kepada siapa kita harus jujur? Kepada semua orang, kepada diri sendiri, kepada Allah, dan kepada orang tua. Agar apa? Intinya kita agar selamat. Dimanapun kita berada dan siapapun yang kita hadapi, kita harus jujur agar kita selamat. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak akhiri saja dengan doa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.